tanda. Nah, kok emosi saya, kenapa ini emosi ini bisa menangis lebih sering gitu. Terus mau jadi mood swing tetapi yang berkelanjutan, lebih panjang gitu. Belum lagi dengan perilaku dia mulai menarik diri dari lingkungan, perasaan bersalah. Jadi membuat dirinya bahwa dia tidak berharga, dia tidak berarti, jadi kayak kehilangan harapan. Oke. Nah, ini kan mulai mempengaruhi dari cara berpikir, emosi, kemudian perilaku dan aktivitas. Kalau kayak mungkin di sekolah dia mulai menghindari untuk tidak masuk sekolah. Iya. Begitu pula mungkin di kuliah. Kalau di tempat pekerjaan, nah dia mulai banyak absen gitu ya. Gitu. Jarang hadir gitu ya kalau di kegiatan-kegiatan juga Iya, gitu ya. berpartisipasi. Oke, yang pasti itu tanda-tandanya gitu ya. Kadang-kadang menangis tiba-tiba tapi nggak tahu sebabnya kenapa gitu ya. Terus tidak bisa mengendalikan emosi secara berlebihan gitu ya. Yang pastinya ini juga tanda-tanda yang harus kita lebih aware lagi gitu ya, Ibu Hana ya. Oke, selanjutnya ini Ibu, kenapa sih gitu ya kok kesehatan mental ini perlu dijaga? Ya, karena kesehatan mental gitu ya. Emosi kita perlu dikontrol nggak gitu? Perlu dong gitu. Emosi, perasaan, pikiran kita perlu kita kontrol, perlu kita filter sama seperti kita misalnya diagnosa dokter dengan sebuah penyakit. Dokter menyarankan ibu, bapak harus dibatasi, dikontrol makan minumnya ya gitu. Nah, sama seperti dengan kesehatan mental. Apa yang di dalam pikiran kita, bagaimana kita bisa latih untuk menfilter. Misalnya, pikiran negatif muncul, kita bisa merasakan kok apa yang terasa ke tubuh. Mulai ya, pengaruh sakit di belakang, di bagian perut dan lain-lain, somatisasi kita mengatakan dalam psikologi gitu. Jadi dan ini berulang-ulang, intensnya lebih lama akan lebih memperparah keadaan mental dan akan berpengaruh kepada fisik. Jadi jangan hanya kesehatan fisik saja gitu ya yang dijaga gitu ya, ternyata ya Bu Hana ya, ternyata mental juga itu paling utama juga yang harus kita jaga gitu ya. Ya, betul Oke, sekali. dan yang pasti kalau di Sulawesi Utara sendiri nih Bu, kalau Ibu bisa melihat ya gitu, yang paling banyak kejadian-kejadian yang terkait dengan kesehatan mental itu tuh apa saja sih Bu biasanya penyebabnya? Mungkin tadi saya belum sampai menyelesaikan ya gitu. Jadi kalau secara psikologi kita ada namanya kan faktor internal yang tadi saya sampaikan. Ditambahkan bahwa ketika kita dalam kondisi fisik itu bisa memicu juga kita mengalami masalah sampai gangguan mental. Karena ketidakberdayaan fisik itu bisa mempengaruhikan diri kita gitu. Ada namanya Ibu dengan faktor eksternal. Eksternal ini berhubungan dengan misalnya tekanan dari keluarga, ada masalah keluarga gitu ya. Nah dari KDRT itu kan bisa berpengaruh juga, kekerasan bisa berpengaruh ke mental seseorang gitu. Juga berhubungan dengan misalnya kalau kayak dia seorang pelajar atau mahasiswa, studinya, beban ekspektasi gitu dari mungkin keluarga, dari lingkungan itu bisa membuat dia merasa tidak nyaman. Ada juga dengan pekerjaan. Ya, kadang kita menyadari kita bisa gitu ya, tetapi sebenarnya tubuh sudah memberikan alarm. Break dulu dong, cuti dulu dong gitu, tapi kita merasa diri kita masih mampu. Akhirnya bisa berpengaruh dengan aktivitas kita gitu. Akhirnya misalnya nggak bisa mau tas salah sedikit kalau orang Manado bilang ya gitu. Sontong sedikit marah Betul, sudah langsung emosi gitu. Nah itu sebenarnya dia sudah simpan sudah lama. Kan saya tadi mengatakan bahwa mental ini kan tidak bisa terlihat tetapi bisa dirasakan gitu. Nah terus ada lagi dengan faktor pergaulan. Di luar sana anak-anak siswa gitu banyak mereka mendapatkan bullying juga bisa berpengaruh gitu ya, karena mungkin pingin diakui atau sebuah tuntutan dari lingkungan gitu, itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Belum lagi dengan sebuah relationship gitu ya. Nah sekarang orang muda, sebenarnya bukan hanya orang muda saja, orang yang sudah menikah, ketika kita bicara relationship itu kan luas gitu. Nah itu bisa berpengaruh gitu. Yang pacaran karena masalah pacaran itu bisa sampai
muncul perilaku yang menyakiti diri gitu. Begitu pula ketika orang sudah menikah, ketika mungkin dia merasa kenapa keberadaan saya seperti ini, itu kan bisa berpengaruh juga dengan mentalnya. Oke. Dan yang pasti kalau di Sulawesi Utara yang paling banyak itu gangguan mentalnya itu yang seperti apa nih, Bu Hana? Kalau kita mulai secara karena mungkin saya secara berpraktek ya gitu, yang saya dapati banyaknya dengan depresi. Gitu, baru kemudian gangguan kecemasan gitu. Nah, belum lagi dengan gangguan misalnya dia borderline ya, jadi Kak dia sulit untuk mengambil keputusan gitu ya. Itu yang biasanya terjadi di Sulawesi Utara. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda di hari ini yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga seputar topik kita di hari ini, meningkatnya kasus gangguan mental, pentingnya kesadaran dan aksi nyata gitu ya. Tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp kami atau juga di line telepon kami di 082195835080, atau juga Anda bisa langsung bertanya melalui live di YouTube ya, di RRI Manado. Anda bisa tonton juga secara langsung di pagi hari ini. Dan tentunya tetap terus bersama kami di Forum Kawanua. Saat lagi kami akan kembali. Ya, terima kasih Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado ya. Tanpa break dulu nih. Yang pastinya untuk Anda yang di hari ini yang ingin mendengarkan siaran kami di frekuensi Pro 1 di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz ya. Tentunya Anda juga sekali lagi bisa tonton acara ini live langsung di YouTube kami di RRI Manado. Dan tentunya pendengar masih seputar gangguan mental gitu ya. Nah, ini kan juga banyak kasus gitu ya. Kalau di Manado sekarang yang paling hits ini banyak yang bunuh diri, lompat dari jembatan. Yang sekarang juga lagi viral gitu ya di Sulawesi Utara nih, Bu. Ini gimana Ibu menanggapi kasus ini? Oke. Setiap orang berpotensi mengalami masalah gangguan mental. Yang pertama bahwa kadang kita terlihat orang itu tertawa gitu ya Bu ya. Kita terlihat bahwa mereka senyum, bahagia, tapi belum tentu kita mengetahui apa yang mereka rasakan yang sebenarnya gitu. Oke, sekarang ini ada telepon masuk ya di 082195835080 di hari ini. Halo, selamat pagi. Ya, halo selamat pagi. Ya, yang pastinya untuk Anda bisa mencoba lagi gitu ya di 082195835080 di hari ini. Dan tentunya ini ada nggak Bu ya kalau Oke ya, banyak faktor, salah satunya juga bisa gitu. Dalam arti kita melihat secara perspektif luas ya. Nah, ketika misalnya seseorang gitu ya, dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Lingkungan itu kan salah satu juga media sosial. Kayak ekspektasi gitu ya, tuntutan harus sama dengan temannya yang posting fotonya yang wah ibaratnya bahagia semua gitu ya. Akhirnya kan kalau kayak orang muda gitu ya, akhirnya bisa lebih terpengaruh gitu. Saya mau juga dong seperti dia gitu dengan caranya gitu ya, dengan caranya. Tapi akhirnya kan dia ketika dituntut dengan ekspektasi gitu kan tidak nyaman sebenarnya ya, bukan jadi dirinya, dan ini akan berpengaruh ke kondisi mental gitu. Dan ini juga Bu, kalau kayak bicara tentang media, nah ini kita bicara tentang suatu kondisi yang bisa menjadi sebuah trigger. Nah, dalam psikologi, trauma itu kan bisa bukan hanya kita mengalami langsung, tetapi ketika kita melihat suatu kondisi, ataupun ya kita bicara tadi Ibu mengatakan dengan case yang bundir gitu ya. Nah, ketika misalnya dia dalam kondisi tidak baik-baik saja, yang sebenarnya dia lagi berjuang dengan mental health-nya dia, namun ketika dia membaca sebuah berita, kemudian di situ mungkin ya, mohon maaf ya teman-teman media, menjelaskan dan kemudian menampilkan lebih detail gitu, itu bisa menjadi trigger buat diri, dan bisa juga menjadi sebuah stimulus buat orang-orang yang di luar sana kehilangan harapan, mungkin dia tidak tahu caranya, tetapi ketika oh ternyata bisa ya seperti ini, ya itu namanya trigger. Gitu. Oke, baik. Yang pastinya di hari ini ya, untuk kalian yang ingin bertanya, tentunya bisa langsung menghubungi kami di 082195835080. Ada penelpon?
Oke, baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Iya, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Jelin, Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? dengan Pak John. Oh, Simbang, Pak kawan-kawan. John. Oke, Selamat silakan Pak pagi, John. Bu Hana. Selamat pagi Bapak. Salam sehat ya. Ya. Dari Kawangkoan Karu ya, Ibu Hana. Iya, iya. Oke. Iya. Silakan, Tapi Pak. memang, Mhm. iya, kembali ke topik. Mhm. Memang seperti saya katakan tadi yang teman-teman yang lain, mental ini ada satu penting, kesehatan yang penting. Toh, bagaimana orang melaksanakan pekerjaan kalau mental sudah sehat? Apalagi memang sekarang Ibu Hana, banyak orang yang cari gampang. Toh, gampang kok, gampang. Jadi itu mempengaruhi mental juga. Karena kita sebagai sebagai ya suami istri, dan kami orang kan selalu terima nasihat dari pimpinan-pimpinan agama, jangan begini, jangan begitu. Kadang-kadang manusia kan ya ini kan mempengaruhi juga. Jadi saya kira Ibu Hana belum ada obat tuh bilang mental kan Ibu Hana. Jadi tinggal memberikan pencerahan, terutama juga orang juga mesti berdoa, iya kan? Doa Tuhan jangan orang lupa, karena Tuhan akan banyak berdoa orang mau kerja, Tuhan akan berikan pekerjaan Oke. kepada kita. Baik, Jangan langsung lupa ke untuk- pertanyaannya saja Pak John. Langsung ke pertanyaan. Iya. Mhm. Jadi kira-kira Ibu Hana soal mental ini kira-kira sudah ada yang memecahkan hal ini. Mhm. Ya, dan tentu harapan ya semoga memang ya terutama saya bilang tadi sudah ada yang memecahkan supaya orang cari gampang untuk mau menyembuhkan mental kan Baik. susah. Mhm. Jadi ini cuma menurut saya Ibu Hana. Jadi itu terima kasih Ibu Hana. Shalom, God bless you. Iya. Damai di hati, Tuhan berkati. Jelin, Iya. salam sehat. Salam sehat juga. Terima kasih Pak John di kawan-kawan di hari ini yang sudah bergabung. Bisa langsung tanggapi? Oke. Hai, Terima Bu Hana. kasih Pak John Simbar ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi gangguan mental ini bisa disembuhkan sama seperti dengan gangguan fisik gitu ya. Nah, cuma kita harus lihat lagi tingkatan-tingkatannya. Sama seperti gangguan fisik kita perlu dengan obat, ada case-case yang kalau kayak dia sudah sampai tingkatan yang di atas gitu, level atas atau tinggi, ya pastinya penanganan itu yang komprehensif. Iya. Jadi penanganan dengan psikolog klinis dan juga dengan teman-teman psikiater gitu. Dan ya secara pengalaman saya gitu dengan para pasien saya, ya puji Tuhan ada yang bisa pulih gitu ya. Pulih dalam arti tetap berjuang dengan kesehatan mentalnya sampai saat ini. Dan saya setuju juga dengan Pak John mengatakan ya bahwa dalam diri kita gitu itu ada 3 kekuatan. Ada kekuatan fisik, mental, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan. Oke. Yang pasti itu tadi jawabannya Pak John ya. Yang pasti ada lagi penelpon di hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Jelin. Ya. Boleh ulang ini? Iya, dengan Dengan Pak Sartono di Komus. Oke, Saya silakan, Pak tidak Sartono. mau bahas tadi karena saya bahas mengenai topik tadi. Iya. Tunggu saya mau tanya, saudara narasumber kita yang berkompeten. Terima kasih banyak. Memang ini topik paling penting di kalangan generasi kita. Karena era ini paling banyak generasi. Dan mental ini bukan cuma terdapat pada generasi, orang tua juga bisa kena mental. Nah, biasanya kan kalau orang tua, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah keuangan. Nah, ini bukan cuma kalangan anak muda. Kalau anak muda juga lain. Tapi yang saya mau tanya, apakah kalau termasuk faktor lingkungan juga dengan faktor teman, itu bisa mempengaruhi juga. Karena biar bagaimanapun, di dalam rumah, sebagai orang tua, terhadap anak itu, banyak yang telah mendukasi edukasi pada mereka, mengenai tentang permasalahan agama maupun pendidikan itu mulai diterapkan dari sekolah sampai rumah itu sudah diterapkan. Namun di luar sana lain. Nah ini yang ya itu. Jadi tolong kalau seandainya apakah itu mental itu dan juga fisik itu terdapat dari kan makanan juga itu bisa mempengaruhi. Kalau DP imunnya tidak kuat bisa saja begitu. Nah, apakah itu bisa kena sampai ke situ?
Itu terima kasih, selamat pagi Merdeka. Oke, Merdeka. Terima kasih Pak Sartono di Kombo. Silakan. Oke Ibu ya Hana. Pak Sartono ya. Jadi mungkin kita membahas. Betul, saya setuju bahwa di dalam kesehatan mental ini bisa berpengaruh dari fisik juga. Aha. Nah, contohnya ketika kita misalnya memaksakan diri bekerja terus dan kemudian kita lupa untuk self care dengan diri kita, tidak makan, tidak istirahat. Yes, betul, bisa berpengaruh ke mental kita. Dimulai dari mana? Ya, di bagian otak kita gitu kan. Otak sudah capek tapi kita paksakan. Akhirnya bisa mempengaruhi tubuh kita yang lain. Tubuh kita itu apa? Ada emosi, perasaan, perilaku dan aktivitas kita yang akan kita lakukan gitu. Oke. Nah, terus dari Bapak tadi menanyakan gitu bagaimana tentang parenting ya gitu. Oke, parenting ini menjadi sebuah fondasi dasar. Fondasi dasar untuk kehidupan seseorang selanjutnya. Nah, di sini kita bertanya kembali ke para parents, seberapa kualitasnya parenting yang orang tua lakukan. Karena ketika dia mendapatkan kualitas bonding yang rumah, saya selalu mengatakan rumah, ketika seseorang individu, kita mulai dari anak yang mendapatkan rumah yang layak dalam tanda kutip ya, yang sebenarnya memberikan kehangatan, memberikan kedekatan emosional, dia bisa lebih cukup mampu untuk menghadapi tekanan-tekanan yang di luar sana gitu ya. Jadi bisa memfilter ya Bu ya. Oke, mana yang bisa saya masuk ke teman-temannya, mana yang tidak. Tetapi memang betul ada faktor eksternal, circle itu bisa mempengaruhi gitu. Ketika mungkin dia lagi galau, kita lagi dapat marah dari mama dan papa, dua orang ketemu sama-sama circle yang dapat marah, terus akhirnya mereka punya cara yang negatif, bisa terpengaruh gitu. Itu jadi lingkungan pun bisa terpengaruh gitu ya. Makanya itu dari keluarga juga sangat penting gitu Betul ya. sekali, jadi rumah. Jadi rumah Iya. inilah pondasi yang penting untuk menjaga kesehatan mental Iya. sebenarnya gitu ya. Oke, baik, ada lagi penelpon di hari ini. Halo, selamat pagi. Tabea, Tabea, dari Bapak siapa di mana nih, Pak? Ferry di Tateli. Pak Ferry. Pak Heri ya? Iya. Pak Heri di Tateli. Oke, silakan Pak Pagi, Heri. Bu. Selamat pagi Bapak. Iya. Jadi pengaruh mental dengan anak-anak sekarang ini sebagian besar itu karena teknologi. Berbeda dengan anak-anak yang lalu, Bu. Itu dia bermain di halaman bersama dengan teman-teman yang lain. Kalau sekarang kan kurang mengada HP. Oh, semua habis darah. Oh, ada musuh. Terkadang mereka tidur terngiang-ngiang dengan permainan-permainan gadget seperti itu. Jadi sebenarnya kita lihat anak-anak mungkin dengan keterjepitan ekonomi, makannya kurang bergizi, bahkan lupa makan. Banyak anak sekarang kan yang kekurusan, Bu. Lihat kan, mental ada so pendiam, ndak mau ambil keputusan. Karena apa? Samping makanan, tidak ada olahraga. Akhirnya di situ mengganggu mental. Jadi, tuh ndak tidur malam, kurang dah bingo-bingo dengan HP. Akhirnya apa yang terjadi? Kita belajar. Sudah ada permasalahan dengan anak-anak yang kita lihat sekarang dengan gangguan-gangguan mental akibat kurang dan mengada-mengada itu. Orang tua mau suruh, dong kurang ada babadiang. Jadi, kurang ada di kamar, duduk sendiri, bermain HP. Jadi di sini yang sebenarnya harus ada juga orang-orang yang bisa memberikan motivasi bagaimana untuk supaya bisa membangun itu fisik, mental, agar supaya bisa terjaga. Dan mudah-mudahan sampai negara ini cepatnya juga bisa mengatur anak-anak yang boleh menggunakan HP supaya bisa tidak terganggu mentalnya. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Heri tadi ya. Ini memberikan saran juga. Ini janjat juga berpengaruh gitu ya. Ya, betul Bu. Jadi WHO mengatakan bahwa
penggunaan edik ya, kecanduan gadget, karena gadget itu kan nggak salah gitu ya. Sekarang kita menjadi sebuah kebutuhan, tetapi cara kita untuk memanfaatkannya lebih baik gitu. Jadi WHO mengatakan bahwa kecanduan gadget atau bermain dengan game online itu bisa mempengaruhi gangguan mental. Beberapa case yang saya tangani, betul Pak, sudah seperti itu gitu ya. Jadi emosi, mudah marah, akhirnya nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus di studinya gitu. Dan betul sekali, semoga peran orang tua juga sangat penting gitu ya. Jadi walaupun mungkin anaknya bilang marah-marah atau apa, orang tuanya harus tegas gitu ya, harus tegas dan disiplin juga. Kalau boleh, biasanya saya bilang ke para parents, coba buat jadwal gitu ya. Jam begini boleh pegang handphone, jam begini kamu bermain saja gitu. Jadi bisa tentunya dibuat jadwalnya, tentunya juga kembali ke orang tua. Orang tua juga kalau punya aturan di rumah harus tegas juga gitu ya. Betul. Jangan gara-gara anak menangis gitu ya, meronta-ronta, akhirnya kita kasihan lagi, kita kasih lagi gitu ya. Jadi harus kuat mental nih juga orang tua gitu betul. ya. Karena awalnya seperti itu ya. Orang tua yang sehat mental atau kuat mental akan berdampak pada anak-anaknya. Oke, baik. Yang pasti ini juga ada yang bertanya melalui YouTube ini, Bu. Dari Itojo, katanya di sini, selamat pagi narasumber dan host. Adakah tips bagi kami para suami agar bisa menjaga kesehatan mental kami dalam menghadapi istri yang suka ngomel-ngomel dan cerewet? Terima kasih. Oke, terima kasih Itojo. Ya, terima kasih buat pertanyaannya ya. Kita harusnya melihatnya dari perspektif yang luas ya gitu ya. Nah, maksudnya ini bukan saya karena perempuan ya Pak Ito ya, tetapi ya kita harus menjaga namanya komunikasi. Istilahnya dalam suami istri, komunikasi itu kan sangat penting. Yuk coba kita evaluasi kembali, apa yang menyebabkan seorang istri itu ngomel-ngomel, cerewet. Kalau positive thinkingnya, wah berarti dia peduli dong, dia care gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengatakan, aduh ini buat jadi beban nih gitu, nah ini akan bisa mempengaruhi mental kita juga. Jadi solusinya adalah yuk kita bangun komunikasi yang efektif dengan pasangan kita. Iya, karena tidak mungkin seorang istri itu ngomel atau marah-marah tanpa Tidak sebab. ada penyebabnya. Iya, karena segala sesuatunya itu pasti ada penyebabnya Iya, gitu ya. Jadi komunikasi itu paling penting gitu ya sekali. untuk menjaga kesehatan mental kita juga, apalagi dalam berumah tangga. Nah, di sini ada lagi yang bertanya. Oke, ada penelpon lagi hari ini. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini, Pak? Ini dengan Nyong Malalaya. Yo, Malalayang. Oke. Pak, bisa dikecilkan dulu untuk radio monitornya? Oke. Oke. Oke, boleh. Silakan, Nyong di Malalayang. Ya, kita cuma mau tanya Pak, Ibu Hana. Apakah di instansi pemerintah atau kelembagaan, kementerian, TNI, Polri dan sebagainya, apakah di situ ada psikologi yang ditempatkan? Soalnya kita tahu bersama kan bahwa banyak penyelenggara negara yang saat ini di waktu yang sudah lewat, di mana banyak orang yang mentalnya rapuh. Pak Nyong, ya Pak Nyong di Malalayang ya. Ini bisa ini ya, dibesarkan suaranya, terus dikecilkan untuk radio monitornya. Masih storing di sini Pak. Oh ya. Iya. Boleh. Sudah? Oke, baik. Silakan. Cuma mau tanya Pak Ibu Hana, kalau di setiap kelembagaan pemerintahan TNI Polri, apakah ditempatkan di situ psikologi? Karena banyak kan penyelenggara negara yang tidak bermoral. Itu kan ada sangkut pautnya dengan mental. Apa yang menjadi hak mereka diambil begitu. Ini adalah dikasih korupsi. Cuma itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nyong di Malalayang di hari ini. Bisa langsung ditanggapi, Bu Hana? Ya, yang pastinya di dalam setiap instansi, apalagi berhubungan dengan pelayanan ke masyarakat ya, yang sepengetahuan saya bahwa instansi baik Polri, TNI itu pasti ada namanya layanan atau bidang psikologi. Tetapi mohon maaf Pak, bukan kompetensi saya untuk menjelaskan lebih detail tentang layanan mereka gitu. Karena ada di dalam instansi itu ada apa punya ya? rulesnya, aturannya gitu, oke. SOP-nya masing-masing. Jadi bukan di ranah dari Ibu Hana gitu ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Nyong di Malalayang yang sudah bergabung. Ada lagi penelpon di hari ini. Halo, selamat pagi, Forum Kawan Murah.
Halo, selamat pagi, Halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Pak Jeffrey. Bisa dikencangkan sedikit suaranya Pak? Dengan Pak siapa? Pak Jeffrey, Pak Jeffrey di Bitung. Bitung. Oke, silakan Pak. Iya, memperkuat mental Mhm. manusia atau orang itu harus berinvestasi dengan Tuhan. Mhm. Karena mental kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Baru kuncinya juga ada pada orang tua, papa dan mama, mengawasi terus anak-anak. Anak pergi diberikan kesempatan dan diberikan batas waktu. Dan kalau belum ada, harus orang tua mencari, Mhm. pulang ke rumah. Agar mental anak-anak kita tidak rusak. Mhm. Dan orang tua harus menunjukkan sebagai teladan, sebagai contoh. Jangan seperti sekarang ini, mama-mama juga sudah banyak merokok, mengkonsumsi miras. Nah, ini yang menjadi anak kita rusak karena orang tua tidak mencerminkan teladan. Terima kasih. Iya, terima Selamat kasih. Selamat pagi Pak Jeffrey di Bitung ya. Orang tua itu adalah contoh teladan juga untuk anak-anaknya gitu ya. Menurut dari Pak Jeffrey sendiri, bisa ditambahkan lagi? Pak? Iya, jadi betul Pak, secara psikologi role modelnya anak itu sebaiknya adalah orang tua, bukan para idola yang dia lihat di TV Iya, gitu ya. betul. Karena ketika dia mengidolakan di TV gitu ya, beberapa case akhirnya dia mengikuti lifestyle-nya Iya. gitu, yang sebenarnya di rumah tidak seperti itu gitu. Dan yang pastinya bukan hanya kuantitasnya saja, bukan hanya sering ketemu, yang penting kita punya anak nyandak papa nyandak keluar-keluar rumah, cuma di dalam kamar. Yuk kita koreksi cara berpikir seperti itu. Mari kita bangun sebuah kualitas waktu, kedekatan emosional atau bonding, supaya dia tahu bagaimana caranya. Oh ternyata kasih itu seperti ini ya, mengekspresikan emosi itu seperti ini. Bukan dikatakan kamu harus dengar terus ke orang tua, tapi apakah orang tua memberi kesempatan anak untuk menyampaikan apa yang dia rasakan? Nah ini kita bicara tentang ketahanan mental dalam keluarga. Iya, karena biasanya mindset orang tua itu nggak pernah salah, selalu benar. Ini kalau tanggapan dari Ibu Hana sendiri gimana nih dengan orang tua yang selalu mematok anaknya harus mendengarkan, karena bagaimanapun orang tua itu tuh tahu nih asam garam dunia gitu ya. Jadi orang tua tuh selalu benar. Ini bagaimana nih Bu? Ini adalah pandangan para orang tua, tetapi ketika kita membawa terus dengan perspektif seperti itu, kita tidak belajar berempati dengan anak-anak yang zaman now dong, Iya. gitu. Kalau dulu-dulu, nah ada yang Bapak mengatakan media, betul, orang nggak tahu tentang caranya untuk marah bagaimana. Iya. Ya sudah, abis marah dia main keluar gitu, teman-teman, hilang dong gitu. Iya. Tapi sekarang dia nangis di dalam kamar, dia masuk, dia scroll. Iya. Oh ya, marah seperti ini, cara harus mengekspresikan seperti ini dengan cara yang negatif. Akhirnya itu bisa berpengaruh ke emosinya. Di dalam rumah bukan lebih menyelesaikan, tetapi lebih menambah atau memperparah keadaan. Oke, jadi mindset seperti ini tidak berlaku lagi sebenarnya Ibu Hana ya. Bagaimana berempati sih Bu gitu ya. Iya, jadi belajar untuk berkomunikasi dengan baik ini yang menjadi kunci sebenarnya untuk kita menuju ke keluarga yang lebih baik gitu ya, dan juga mendapatkan mental yang lebih sehat gitu ya, Iya, mungkin Ibu Hana betul. ya. Oke, baik. Di sini ada yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp kami dari Albert Minawerot ya. Selamat pagi narasumber, cuma mau tanya, jika satu keluarga yang tidak harmonis atau broken home, apakah bisa menyebabkan kesehatan mental kepada anak-anak? Dan seandainya ada jalan keluarnya, kira-kira bagaimana? Dari Albert Minawerot. Oke, terima kasih Albert. Oke. Dari ini sudah bergabung ya. Ya, Silakan. anak tidak mungkin dia harus memilih dia harus dilahirkan dari keluarga Betul. seperti apa. Tapi ketika dia mendapatkan kondisi seperti itu, sebenarnya kan berarti orang tua bertanggung jawab dengan kesehatan mental anak. Karena apa? Dia melihat, dia merekam gitu, dan suatu saat dalam dirinya itu kan banyak pertanyaan. Oh, ternyata boleh ya seperti ini. Misalnya kalau kayak dia anak laki-laki, boleh berarti pukul ibunya, boleh maki
orang-orang sekitarnya, apalagi keluarganya gitu ya. Ataupun anak perempuan, dia akan melihat, oh ternyata perempuan itu lemah sekali ya, gitu. Kita takut dengan laki-laki gitu ya. Akhirnya kan dia bisa memperseptifkan seperti itu ya, dan itu bisa mempengaruhi dengan mental anak, Pak, gitu. Jadi ketika orang tua dalam kondisi yang broken home, berarti orang tua juga bertanggung jawab. Terus bagaimana solusinya atau jalan keluarnya? Ibaratnya kalau kayak orang tua bertengkar berarti sudah mempengaruhi kondisi anak gitu ya. Jadi apakah kita boleh menurunkan sedikit ego sebagai orang tua? Nah, kita mengatakan say sorry. Kita menurunkan ego berarti kan kita tidak selalu mengatakan kita yang paling benar. Sorry, mama dengan papa itu baku marah karena seperti ini. Kasih alasannya juga gitu betul. ya. Jadi kita kasih tahu apa yang menyebabkan seperti ini. Tetapi tidak saling menyalahkan, Bu. Iya. Jangan Poinnya sampai jangan di saling kamar menyalahkan. satu mamanya menyatakan itu karena nganepe papa gitu ya. Di kamar satu itu karena nganepe mama. Nah, anak bingung loh, stres gitu. Ingat, di luar sana banyak sekali hal yang bisa membuat dia jatuh. Jadi komunikasi lagi dong gitu. Komunikasi dan kemudian kita sama-sama membangun setidaknya puzzle-puzzle yang mungkin ada sedikit rusak gitu ya. Dia punya pengalaman masa kecil itu, kita belajar untuk memperbaiki. Karena ini akan berpengaruh ke kondisi dia saat dia remaja dan dewasa. Oke, komunikasi dan juga turunkan ego itu yang paling penting betul. gitu ya, Ibu Hana ya. Oke, sekarang ada lagi penelpon di hari ini. Halo, selamat pagi, Forum Kawanua. Forum Kawanua, selamat pagi Yelin Sofiani. Iya, selamat pagi di hari ini, Pak Benikjo. Ya, benar sekali. Oke, di Bolmut ya. Dengan Benijo di Bormo. Oke, silakan pertanyaannya, Pak. Kita langsung ke narasumber ya. Iya. Pertanyaan pertama buat yang narasumber. Sering kan ini berbicara gangguan mental ya atau depresi. Pertanyaan, gejala gangguan mental yang mengarah ke arah gejala-gejala kebodohan itu disebut apa? Gangguan mental mengarah ke gejala kebodohan itu disebut apa? Terus pertanyaan kedua, kenapa gangguan mental ini banyak mengarah ke anak-anak muda? Penyebabnya kenapa? Itu aja, makasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Benikjo ya yang sudah bergabung di hari ini ya. Boleh silakan tanggapannya. Mungkin saya harus mengkoreksi ya, tidak ada gejala kebodohan gitu ya. Oke. Nah, gejala-gejalanya kita mulai dari kognitif gitu, cara berpikir yang salah, Pak, gitu ya. Yang sebenarnya makan itu tidak apa-apa, tetapi di luar sana orang kalau kayak anak muda dia mau sama dengan idolanya dengan badannya ini gitu, akhirnya dia memaksakan diri harus diet gitu yang berlebihan gitu kan, bisa berpengaruh ke mentalnya juga gitu. Nah, terus kalau kayak tadi apa yang terakhir Bapaknya kenapa tuh gangguan Gen Z gitu ya. Oke. Nah, kenapa mungkin anak muda yang rentan? Ini pertanyaan yang bagus sekali juga supaya bisa membuka perspektif anak muda dan orang tua di luar sana, bahwa di luar sana banyak sekali ekspektasi ya, tuntutan dari orang muda gitu ya, terhadap orang muda. Kamu harus ini, kamu harus itu gitu. Yang secara psikologi, di luar dia bisa tampil perfect gitu ya, sempurna gitu. Orang mengatakan dia pinter, dia cantik, dia ganteng. Tetapi kenapa dia di dalam kamar terus gitu ketika pulang? Karena apa? Di luar itu kadang dia capek untuk berada dalam kondisi tersebut. Tetapi dia buat seperti itu supaya dia mendapatkan pengakuan, validasi. Gitu. Setiap orang, apalagi orang muda sekarang ini pingin mendapatkan validasi gitu. Kalau saya nggak mendapatkan validasi, saya nggak bisa diterima. Gitu kan? Akhirnya dia membuat dirinya dalam tanda kutip terpaksa harus mengikuti kondisi yang ada di lingkungan sekitar gitu. Oke. Dan sekarang ada lagi nih yang sudah bergabung. Selamat pagi, cuma mau bilang mengenai kesehatan mental itu perlu, tapi sekarang ini terkadang bukan cuma anak kecil yang terganggu. Di HP sampai mama ndak bisa kontrol main HP. Sampai pagi akhirnya laki mau kerja ndak dapat baking itu makanan karena mental terganggu, sampai mau kerja ndak fokus. Cuma itu, terima kasih. Salam dari Bolmut, Andika Ali. Iya, betul ya, Pak Andika ya. Nah, kesehatan mental ini kan sangat penting buat semua usia. Dan gangguan mental ini itu bisa dialami oleh setiap usia. Dari usia anak sampai betul dewasa, lansia juga bisa mengalami kondisi seperti itu.
Oke, dan yang pastinya kalau boleh tahu gitu ya, apa nih yang harus dilakukan gitu ya orang tua sekarang ini agar anak-anaknya itu terhindar dari gangguan mental, apalagi sampai bertindak sekarang lagi marak bunuh diri gitu ya, agar terhindar hal-hal yang negatif seperti itu, apa nih yang perlu orang tua tahu nih Bu Hana? Oke, nah yang pertama dulu mungkin yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah komunikasi. Komunikasi Nah, ya. betul tadi kan Bapak bilang mungkin sudah sibuk, akhirnya mau cari tahu keberadaan anaknya aja sudah sulit gitu. Tapi bisa juga gini, iya saya cek-cek terus kok anak saya, kamu sudah di mana? Pulang gitu ya. Oke, itu boleh. Tetapi apakah kita bertanya, Dek, Kak, gimana, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Gimana teman-temannya? Apakah kamu merasa capek nggak belajar terus gitu? Sederhana, tapi itu bermanfaat gitu ya. Nah dari situ kemudian kita akan belajar peka dengan anggota keluarga. Karena saya setuju tadi mengatakan jangan hanya anak-anak saja, orang tua juga atau orang dewasa ya. Kita akan belajar peka melihat kenapa anggota keluarga saya ada perubahan ya gitu. Nah kenapa dia berubah tidak seperti biasanya? Kita bisa bertanya dong, kita berempati dan bertanya. Dan kemudian kita membantu dia mengekspresikan apa yang dia alami tanpa kita langsung menjudge. Tanpa kita mengatakan nggak boleh seperti itu, kamu harus rajin terus beribadah, berdoa gitu ya. Nah atau kamu mesti masuk gereja gitu. Tetapi kita melihat lagi, oke, dia juga butuh ruang untuk mengekspresikan gitu ya. Karena ya tadi saya mengatakan ada 3, fisik, mental, spiritual penting dong gitu. Nah terus ketika kita peka, kita akan lihat diri gitu, diri anggota keluarga kita. Kita bicara tentang tadi kalau isu bundir. Nah awalnya anggota keluarga atau orang-orang dengan isu bundir, dia mulai ada perubahan dari cara kognitifnya, dari ucapannya, dari perkataannya gitu ya. Kalau kayak biasanya dengan case, dia biasanya mengatakan saya mau ini gitu kan, saya mau selesai gitu ya. Dia mau selesai, dia punya hidup gitu ya. Nah kita akan Ngana jangan baku sedu gitu ya. Sudah mesti banyak berdoa gitu, pergi di ibadah gitu. Mohon maaf, tidak seperti itu karena itu adalah isu yang kompleks. Tapi kita bisa bertanya apa yang kamu rasakan. Kalau misalnya teman, boleh ada kita punya nomor ya, jangan lupa hubungi, kamu tidak sendiri gitu ya. Dari situ, terus ada namanya kan isu self harm juga Bu, gitu. Beberapa case yang saya dapati adalah orang tua tidak peka dengan fisik anaknya. Buat para parents, ketika kita makan bersama, boleh dong kita lihat kondisi anak-anak kita. Istilahnya, kalau kayak mereka peka, mereka bisa melihat bagian tubuh, kenapa terluka gitu. Apa yang terjadi gitu ya. Nah itu yang kita harus cegah itu, karena dari self harm itu yang awalnya tidak ingin sampai suicide, tetapi ketika itu berulang-ulang itu bisa berpotensi memunculkan perilaku suicide. Ini kenapa ini Bu kesadaran masyarakat Kita mendapatkan orang-orang yang pintar secara intelektual, tetapi apakah kita bisa mendapatkan atau menghasilkan orang-orang generasi yang memiliki ketahanan mental? Karena di luar sana ketahanan mental ini akan berpengaruh ke dia punya kesejahteraan hidup. Terus apa lagi nih peran psikolog gitu ya dalam penanganan gangguan mental apalagi di rumah sakit juga gitu ya. Nah Ibu mungkin sebelum saya ke rumah penanganan secara di rumah sakit, ini mungkin saya harus sampaikan gitu buat para masyarakat di luar sana, ketika kita misalnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja atau ini sudah berulang-ulang, sudah 2 minggu, 1 bulan, ingatkan diri bahwa kamu tidak sendiri, kamu berharga. Pertamanya manfaatkan layanan kesehatan, ada BPJS atau kartu KIS di puskesmas terdekat gitu ya. Jadi layanan kesehatan mental itu bisa didapatkan di puskesmas terdekat. Nanti akan mendapatkan rujukan ke Fasiankes yang ada tenaga profesional, psikolog klinis dan psikiater gitu ya. Terus kalau kayak di rumah sakit yang tadi saya katakan bahwa kami juga melayani gitu, seperti itu ya. Jadi rujukan ataupun memang mereka yang datang sendiri gitu dengan bayar umum, karena itu sebuah kesadaran kan. Tapi di sini juga saya mau sampaikan
tergabung dengan komunitas-komunitas peduli kesehatan mental gitu. Ada namanya komunitas cegah bunuh diri. Komunitas ini komunitas non-profit buat masyarakat Sulawesi Utara di luar sana, bila mungkin mendapati anggota keluarga atau mungkin diri kamu yang lagi berjuang dengan kesehatan mental, ingatkan diri kamu bahwa kamu tidak sendiri, kamu berharga gitu. Jadi kamu bisa tergabung dengan komunitas peduli kesehatan mental seperti komunitas cegah bunuh diri, supaya kita bisa berproses, bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih sehat lagi dan bahagia. Oke, selain juga ditangani oleh para psikolog, tentunya juga dengan mengikuti komunitas-komunitas Ya, juga betul sekali. sangat penting gitu ya, Iya. Ibu Hana ternyata gitu ya. Dan terus apa nih yang bisa dilakukan untuk mendukung pemulihan gangguan mental ini nih Bu? Ya, mendukung pertama adalah bagaimana dari diri dulu ya. Mhm. Dari diri bisa menerima bahwa saya memang butuh bantuan. Iya. Oke, butuh bantuan. Kemudian dukungan dari keluarga. Dukungan sosial dari keluarga itu sangat penting dalam pendampingan dan pemulihan. Karena kami hanyalah sebuah fasilitas Iya. gitu ya. Tenaga psikolog klinis itu hanya sebuah fasilitas untuk membantu, tapi pulih itu ada juga di diri sendiri gitu. Dan setiap penanganan yang Ibu tanyakan, setiap kasus itu penanganannya berbeda-beda gitu. Tidak selalu harus sama kasus yang A dengan kasus yang B. Oke, jadi penanganannya berbeda-beda karena setiap kasus setiap orang itu juga Iya, berbeda-beda gitu ya. betul. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini gitu ya tentang meningkatnya kasus gangguan mental dan pentingnya kesadaran dan aksi nyata ini, tentunya terima kasih untuk Anda tadi yang sudah bergabung gitu ya melalui SMS juga WhatsApp kami, dan juga di line telepon juga tadi di 082195835080. Sebelum kita closing gitu ya di acara kita di Forum Kawanua hari ini, apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Hana gitu ya untuk para pendengar kita khususnya di RRI Pro 1 yang mendengarkan siaran kita di hari ini di Forum Kawanua? Kesehatan mental kamu sangat penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oke, kamu tidak sendiri, cari bantuan. Curhat ke orang yang kamu percaya untuk berbagi atau kunjungi tenaga profesional untuk berbagi, dan kamu juga berharga buat diri kamu. Oke, jangan pernah mengambil kesimpulan gitu ya bahwa hidup ini sudah bunuh diri, udah jalan yang paling baik gitu ya. Jadi say no untuk bunuh diri gitu ya, Bu Hana ya. Oke, ada Kalau lagi? Tuhan masih kasih koma, kenapa kita kasih titik? Oke, mantap sekali. Ya masih Ibu Hana, terima kasih ya. Terima kasih. Hari ini sudah hadir di Forum Kawanua dan sudah memberikan ada banyak sekali gitu ya informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semuanya kembali lagi ke keluarga gitu ya, karena Fondasi awalnya, fondasi awalnya adalah keluarga. Baik, di hari ini untuk topik kita meningkatnya kasus gangguan mental, pentingnya kesadaran dan aksi nyata, di hari ini bersama narasumber Ibu Hana Manoreh, MPSI Psikolog, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara, dan juga selaku psikolog klinis di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manedo, dan juga selaku founder ya komunitas Cegah Bunuh Diri. Tentunya hari ini kami ucapkan terima kasih sudah hadir di Forum Kawanua Ibu. Siapa tahu di lain kesempatan di dialog selanjutnya bisa hadir lagi memberikan edukasi kepada semua pendengar RRI Pro 1 Manado. Selamat pagi Ibu. Terima kasih, Ya. salam sehat selalu. Iya, dan yang pasti pendengar, demikian Forum Kawanua untuk pagi hari ini, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado karena masih banyak lagi informasi-informasi, program-program spesial yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Lin Salviani, selamat pagi.